Selamat pagi rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia. Berikut adalah Market Insight pagi hari ini 15 Maret 2021. Berita pertama datang dari bisnis.com. Indeks harga saham gabungan diperkirakan masih akan menguat terbatas dalam waktu dekat terdampak pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang membuat investor asing mulai keluar dari pasar modal. Pada akhir perdagangan Jumat, IHSG ditutup naik 1,49% menjadi 6.358. Sejak awal tahun, indeks tumbuh 6,34% dengan catatan aksi beli investor asing senilai 12,79 triliun rupiah. Equity analis dari Philip Sekuritas menunturkan bahwa indeks komposit dalam jangka pendek akan terdampak pergerakan yield obligasi Amerika Serikat. Namun, jika dilihat dalam beberapa hari kemarin, pelemahan pasar ekuitas Indonesia tidak sedalam bursa negara emerging market lainnya. Berita selanjutnya datang dari CNBC Indonesia. Harga minyak dunia bergerak turun sepanjang pekan ini. Tercatat bahwa harga minyak jenis Brent terkoreksi 0,26% secara point to point, sementara jenis light sweet berkurang 0,82%. Berita selanjutnya, harga emas dunia pada perdagangan pekan ini 8 hingga 12 Maret mulai bangkit setelah melesat 1,5% ke level 1.726,4 US dollar per troy ounce, meskipun sempat jatuh di bawah level psikologisnya 1.700 US dollar per troy ounce. Harga emas sempat terkoreksi parah pada awal pekan perdagangan setelah kemunculan kembali hantu imbal hasil obligasi di mana bond Amerika Serikat bertenor 10 tahun kembali naik imbal hasilnya. Bahkan, awal pekan lalu sempat nyaris menyentuh level 1,5% lagi. Dampaknya, harga emas awal pekan ini sempat jatuh ke bawah level psikologisnya 1.700 US dollar per troy ounce atau di level 1.681,24 US dollar yang merupakan koreksi 1,15% pada perdagangan Senin lalu. Berita selanjutnya datang dari detik.com. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2021 sebesar 5,7% atau setara dengan 1.006,4 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto. Anggaran pembiayaan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk program pemulihan ekonomi nasional yang menyasar beberapa sektor seperti kesehatan, sosial ekonomi, dan keuangan. Terdapat dua sumber yang akan dioptimalkan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu penerbitan surat berharga negara dan dari pinjaman. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan keberhasilan dalam hasil referendum masyarakat Swiss soal perjanjian dagang Indonesia EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Indonesia. Mayoritas rakyat Swiss setuju dengan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan European Free Trade Association yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Melalui perjanjian tersebut, Indonesia akan mendapatkan penghapusan 7.042 pos tarif Swiss dan Liechtenstein, 6.338 pos tarif Norwegia, dan 8.100 pos tarif Islandia. Selain itu, penerapan dari IECEPA ditargetkan juga akan meningkatkan investasi yang berdampak positif bagi Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup bidang akses pasar perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, skema khusus untuk UMKM, serta kerjasama dan pengembangan kapasitas. Berita selanjutnya datang dari bisnis.com. Emiten data center menjadi salah satu primadona baru dalam lantai bursa. Salah satunya PT DCI Indonesia (DCII) yang harga sahamnya sudah naik lebih dari 23 kali lipat dibandingkan harga IPO pada Rabu 6 Januari 2021. Berdasarkan data Bloomberg, harga saham DCII parkir di level 12.225 atau naik 19,85% pada perdagangan Rabu 10 Maret. Harga tersebut jauh di atas level harga penawaran umum perdana di level 525. Setelah penutupan perdagangan tersebut, saham DCI terkena suspend oleh Bursa Efek Indonesia. Kini, kapitalisasi pasarnya mencapai 29,141 triliun rupiah. Berita selanjutnya datang dari CNBC Indonesia. Saham Bank BRI BBRI masuk ke dalam indeks IDX ESG Environmental, Social, Governance Leaders pada periode perdagangan 17 Maret 2021 sampai dengan 14 September 2021.
BBRI tercatat menjadi emiten perbankan dengan nilai ESG risk rating terbaik di antara emiten perbankan lainnya. Hal tersebut dipublikasikan pada pengumuman evaluasi Mayor Index IDX ESG Leaders pada tanggal 9 Maret 2021 oleh Bursa Efek Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat sumber daya dan cadangan komoditas mineral andalan Indonesia nikel mencapai 13,9 miliar ton dengan berdaya logam dan bauksit sebesar 5,5 miliar ton. Menurut Kepala PSDM-BP Kementerian ESDM, aturan pengelolaan sumber daya mineral Indonesia sudah sangat kuat untuk mendorong hilirisasi dan pengelolaan potensi mineral Republik Indonesia. Saat ini, Dirjen Minerba tengah merencanakan eksplorasi litium dan logam tanah jarang sebagai bahan bagi pembuatan sumber baterai listrik. Berita selanjutnya, Ketua Bidang Perdagangan Perindustrian ESDM BPPHIPMI Ramanda Tau mengatakan, industri sektor hulu migas memiliki potensi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Namun, sayangnya belum banyak pelaku usaha muda yang terlibat dalam sektor tersebut. Kementerian ESDM melakukan penandatanganan kontrak pembangunan jaringan gas rumah tangga tahap 1 tahun anggaran 2021 senilai Rp467.791.556.196. Kontrak pembangunan jaringan gas yang ditandatangani ini berjumlah 5 paket dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 60.875 sambungan rumah. Kontrak ini merupakan separuh atau 50% dari total sambungan rumah yang dibangun tahun 2021, yaitu sebanyak 120.776 sambungan rumah di 21 kabupaten atau kota. Berita selanjutnya, PT Bukit Asam (PTBA) tahun ini menyiapkan anggaran sebesar 3,8 triliun rupiah untuk hilirisasi batubara. Upaya itu melalui proyek gasifikasi yang telah masuk dalam proyek strategis nasional. Dua proyek PTBA yang masuk dalam PSN adalah hilirisasi gasifikasi batubara di Tanjung Enim dan kawasan industri Bukit Asam Coal Based Industrial Estate, Tanjung Enim. Artinya, proyek ini telah mendapat dukungan secara khusus dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita selanjutnya, PT Sawit Sumber Mas Sarana (SSMS) menargetkan produksi minyak sawit mentah (CPO) pada 2021 sebanyak 520.000 ton. Target produksi CPO tersebut diestimasikan naik 10% hingga 15% dibandingkan proyeksi produksi CPO SSMS di tahun 2020. Berita selanjutnya, pemerintah gencar mengajak produsen otomotif dari luar negeri untuk mengembangkan kendaraan berbahan bakar listrik di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang hari ini melakukan kunjungan kerja ke Jepang. Salah satu agendanya yaitu untuk bertemu dengan produsen otomotif Mitsubishi. Beliau menerangkan bahwa untuk sementara ini, Mitsubishi akan berfokus berinvestasi untuk pengembangan kendaraan listrik hybrid dan plug-in hybrid di Indonesia. Sekian Market Insight pagi ini. Semoga berita yang disampaikan dapat membantu proses pembuatan keputusan rekan-rekan sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.